Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya. Terima kasih Bu Anin, Mas Isnald, ya, Mbak Nabila, Mas Satria, ya, sudah bergabung di kegiatan Abdimas ini ya, untuk keberlanjutannya. Mungkin untuk pertemuan ini, ya, yang pertama yang perlu kita bahas adalah hasil dari riset produk, ya, hasil dari riset produk yang sudah dilakukan, ya, mulai dari Tuku Sumber Rezeki, Tuku Bunga Kertajaya, dan juga nanti dari Tuku Merdeka yang kebetulan Bu Wiwit nanti, ya, yang akan dari produk baju dan tas untuk dewasa dan anak. Dan dilanjutkan nanti hari ini, ya, setelah pemaparan masing-masing pendamping nanti kita bahas yang advertising product yang nanti akan disampaikan oleh Mas Risnold, ya, tentang advertising product. Oke, mungkin bisa disampaikan Mas Satria, ya, untuk bisa menyampaikan hasil riset produk yang alat-alat dapur, kira-kira hasilnya seperti apa, dan juga di link and match juga dengan produk yang ada di stand atau pasar Kota Gesiknya seperti apa, seperti itu. Yes, jadi waktu dan kesempatannya kami persilakan. Baik Pak, ini saya izin share screen Pak ya. Oh iya, silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terlihat kan layar saya? Sudah. Sebentar. Mas, buka apa Mas? Oke. Jadi ini adalah hasil riset dari hari ini ya. Sebenarnya kan memang saya risetnya hari ini karena kalau saya lihat kok dari kemarin untuk untuk produk-produk yang terlaris di Shopee itu kayaknya berjalannya itu tiap hari ya. Makanya kok berbeda-beda di setiap harinya gitu ya. Jadi di sini saya sudah mengambil 5 produk dan juga membandingkan dari produk yang dari Shopee saya, yaitu yang pertama. Nah, di sini ada piring rotan. Piring rotannya ini piring rotan yang dari bahan plastik yang saya jual seharga 5.000 satu piecesnya. Tapi ini nggak tahu kok bisa ya untuk penjual ini kok bisa menjual dengan harga 14.000 ya. Dalam satu lusin itu 14.000. Saya mencarinya di keyword ini peralatan makan, lalu ada di bagian tab populer di halaman pertama di page 1. Lalu yang kedua, ini ada piring rotan yang benar bahannya rotan. Ini juga saya jual harganya 5.000 sampai 6.000. Ini ukuran kecil dan ukuran yang agak besar. Dan pembandingnya yaitu ini piring rotan warna merah, warna meriah ini. Dengan ukuran kurang lebih ya sama sih. Ini 22 cm, ini 23 cm. Dengan keywordnya peralatan makan, lalu ada di bagian tab terlaris saat itu. Lalu ini cetakan telur atau bisa disebut kue cubit, tapi ini biasanya buat telur sih. Ini harganya itu 15.000 kalau di Shopee. Lalu ini juga di sini seharga 14.900 gitu. Dan bisa dilihat di sini terjualnya itu sampai 8.000 pieces ya. Memang terlaris lah. Lalu di sini ada cetakan OTOT. Cetakan OTOT ini satu piecesnya itu 10 ribuan. Dan pembandingnya di sini dengan harga 4.500. Padahal kulaannya nggak sampai segitu loh. Lalu yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini parutan bawang ya. Ini kebetulan saya langsung cari ya di bagian search-nya, yaitu parutan bawang di bagian terlaris. Dan ini udah terjual sebanyak 4.700 ya, 4.700-an. Dan harganya itu bisa segini lah. Oh, dia ada bonusnya juga ini.
kalau pakai bonus sama tanpa bonus dengan bonus ya. Bonus dari pisaunya ini. Sudah sih Pak, itu aja Pak. Oke, baik Mas Satria. Mungkin masih tetap on screen ya, apa namanya PPT-nya. Cukup menarik sebenarnya. Bu Hanin mungkin juga bisa urun rembuk Bu terkait dengan apa namanya harga mungkin ya, sama rekan-rekannya lain Mas Snap, Mbak Nabila, Mbak Nina. Coba Mas bisa dilihat dulu tadi yang piring rotan dulu itu mungkin. Piring rotan ya dari Piring awal. rotan. Itu kan bisa di show ya. Harganya sekitar 14 sampai 15 sampai 16. Iya. Nah, kira-kira Mas Satria itu jual piring saji plastiknya 5.000 itu satu item atau 12 lusin? 12 pieces. Satu pieces itu Mas. Kalau dari apa? Kalau dari toko sih ya, kalau dari toko itu biasanya dibeli itu satu lusinnya itu 40.000. Gitu. Kenapa kok saya jual seharga 5.000 satu piecesnya? Karena di Shopee juga kan ada yang namanya ini siapa? Biaya admin ya, setiap pengurangan penjual. Makanya saya agak naikin lah itu harganya piring plastiknya itu. Artinya kalau orang beli 12 pieces itu sekitar 60.000 berarti saya menjualnya. Nah, dan ini itu nanti juga dikurangi itu nanti. Kira-kira faktornya apa ya? Yang ini 12 piecesnya hanya 15.000, yang toko Sumber Rezeki jualnya sampai 60.000. Apa dari sisi apa kualitas atau gimana? Nah, itu sepertinya saya lihat sih kalau dari bahan sih kayaknya sama sih. Mungkin ini bisa dibilang operasionalnya, Mas. Karena memang kalau dari toko Sumber Rezeki sendiri itu kalau nggak salah sangat saya jualan apa ya, kita kulaannya itu nggak bisa itu 12.000 satu lusin itu harus. Nggak tahu sih, mungkin ini kualitas bahan mungkin ya. Benar, bisa jadi. Itu yang mungkin bikin dia laris ya. Artinya kalau dengan harga 15.000 aja sudah bisa mendapatkan 12 pieces, satu itemnya mungkin 1.100 lah, 1.100, 1.200-an. Nah, sedangkan harganya Mas ini di toko Sumber Rezeki per itemnya 5.000. Nah, orang kan pasti akan lebih memilih yang itu. Nah, ini yang perlu di-set ya harga kompetitifnya, dan kira-kira apa yang membedakan untuk ngeklaim kualitas dari produknya Mas Satria di toko Sumber Rezeki itu yang perlu dipikirkan. Kayak gitu. Bu Anin mungkin ada saran, Bu? Monggo. Ya, tadi saya pikir mungkin ya seperti yang Pak Tresna bilang mungkin kualitas, tapi kalau lihat kualitas itu juga ratingnya bagus, 4,8 loh. Berarti kan itu sudah iya produk yang ya oke lah ya sampai 4,8 ratingnya. Kalau saya sih cukup percaya sama rating ya. Iya, benar. Rating itu ya atau mungkin ya namanya rating juga ya, kadang-kadang kan ya apa ya ekspektasi mereka yang membeli 15.000 ya sudahlah, 15.000 ya segini udah cukup gitu kan. Mungkin juga dapat 12 lagi, Bu. Mungkin ya ekspektasinya ya Kak, saya beli baju 30.000 juga ya segini udah kita kasih rating lah karena memang sesuai harganya. Soalnya ini nggak ada mereknya juga ya Pak ya. Ada mereknya kalau Pak Mas Satria kan ada tuh SR ya atau SYR. Enggak, itu tuh bukan. Enggak, itu cuman apa ya, biar nggak diambil gambarnya. Watermark ya kayak watermark manual lah bahasanya. Oke, kalau saran saya sih Bu ya, kalau ini ada sih, kalau sepengetahuan saya ada metode agar kita bisa ngelihat sih kualitas dari barang itu dengan cara kita beli. Ya Bu ya, kita beli, kita lihat ini loh bedanya. Baru kita bandingkan dengan produk kita gitu. Kalau feeling saya sih beda ini Pak kayaknya Pak. Kayaknya sih beda kualitas kelihatannya. Nah, itu untuk meyakinkan customer ini loh bedanya produk saya dengan dia itu seperti ini. Nah, itu tuh yang perlu ada klaim gitu bahwa ini nanti tahan panas, nggak cepat, nggak mudah leleh misalnya seperti itu. Sehingga bisa menjustifikasi bahwa produk saya bagus pastinya bisa tahan lama gitu.
Lebih tebal atau apa gitu. Kalau emang perlu ya itu seperti tadi dibeli produknya terus mungkin langsung difoto Iya, komparasi bukan gitu. compare, Bu, compare. Iya nggak perlu kita sebutkan ini di toko mana. Iya, gitu. iya. Tapi kan maksudnya ini loh produk saya beli apa namanya kenapa harganya mahal? Bukan mahal ya, kenapa Iya. berbeda? Ya karena memang premium. Mungkin ditambahkan premium piring Nah, saja. benar. Oh. Wah, Bu Arin cerdas ya. Siap. Premium, ya, bukan KW-KW. Ya, dalam kurung premium. Kalau saya sih lihatnya kadang itu sih Pak. Kalau beli barang itu kalau biasanya ada kata premium, ya memang pasti harganya Pasti beda ya. beda. Kalau biasanya sih baju ya Pak ya. Baju itu kan wes kayak gitu aja, banyak yang nyomot-nyomot baju-baju model-model Korea itu loh Pak biasanya kan ya. Jadi gambarnya seperti itu persis di beberapa marketplace, tapi barangnya itu beda Pak. Nyampe rumah gampang sobek biasanya, Bu, itu. Iya, memang modelnya seperti itu tapi bahannya beda, warnanya juga berbeda gitu loh. Tapi fotonya sama. Saya pernah beli yang sama itu nggak sadar. Mungkin karena saya suka banget sama model baju itu gitu kan. Beli di toko pertama murah gitu kan. Saya beli, loh kok kayak gini gitu loh, dipakai pun nggak bisa, terlalu tipis lah atau melencang-melencang gitu loh, pokoknya nggak bagus. Akhirnya beli di tempat lain beda, memang mendekati aslinya. Mungkin ya itu sih Pak, komparasi kalau memang Mas Satria masih ya tentunya ini kan dijual terus ya. Jadi ya mungkin itu sih salah satunya. Nanti kan di Shopee itu bisa kasih berapa gambar kan ya dalam satu Benar. Iya, benar. Komparasi aja nanti. Komparasi langsung difoto real pitch gitu ya. Real itunya. Kalau saya sih itu sih. Soalnya nggak kelihatan juga kalau foto udah diedit itu kan nggak kelihatan lah ya. Mana yang ada bedanya atau enggak gitu. Itu sih kalau saya dari produk pertama, karena luar biasa ya, 1/5-nya loh dia harganya. Saya nggak yakin juga ini barang yang sama persis gitu, saya nggak yakin juga gitu. Kalau saya sih gitu Pak. Ya, siap, baik. Coba lagi Mas, yang produk yang lainnya, mungkin satunya. Next, coba. Setengah harga. Oh, kalau ini kan 11-12 nih, nggak apa-apa lah, 15.000. Yang sebelumnya Mas Satria, sebelumnya. Nah, ini. Panjangnya sama ya? 23. Kurang lebih sama sih. Sama ya. Ini 2 kali lipat Bu Anin. Separuhnya ya. Iya, separuhnya. Tapi loh corak coklatnya itu loh beda. Saya rasa ini pabrikannya beda sih harusnya. Iya. Atau ya kan itu yang coklatnya di tengahnya coklat. Yang itu malah pinggir-pinggirnya. Ya mungkin saja berbeda gitu. Ya, beda sih harusnya ya. Biasanya sih di bahan ya, mainnya di bahan. Bahan gitu. Bu, ya. Klaim bahan Mas mungkin. Klaim bahan sehingga ya bilang aja ini misalnya nggak tahu nih kulakannya di mana ya. Misal bilang aja ini kualitasnya bagus, rotannya asli dari mana gitu loh. Mungkin ada penciri yang bikin dia unik gitu loh, dibandingkan dengan produk yang lainnya. Itu perlu sampai diidentifikasi lagi itu. Iya, branding ya, Branding Bu, bener, branding. Itu perlu itu kayaknya. Ini sudah sama lakukan riset produk, harganya segitu Mas ya. Enggak ada yang 4.000 atau pas 5.000, enggak ada ya. Ada tapi ya yang itu sih Pak. Apa itu nggak seberapa laku sih, nggak kayak ini gitu loh maksudnya. Ya karena murah sih. Ya. Iya. Makanya. Ini biasanya itu loh Bu Anin, kayak orang-orang yang buka warung gitu kan biasanya nggak pakai piring ya. Udah pakai kertas minyak, taruh di situ. Kalau kami di Bali laku banget ini Pak, di Bali. Di Bali itu harganya 4.500 dulu ya, tapi tebal. Kayaknya ini lebih tipis. Kalau di Bali itu tebal banget karena kita acara pasti pakai itu gitu kan. Kalau ini saya lihat tipis, lebih tipis, ringan ya. Klaimnya ini berarti bukan hanya panjang Mas, mungkin tebal. Ketebalan. Oh iya. Itu. Betul. Itu perlu ditambahkan klaim itu. Kalau di Bali itu namanya ingke. Dan itu tebal, cukup berat itu. Pasti karena upacaranya banyak dan kalau nyuci lumayan ya. Kalau ini kan enak ya, tinggal
buang pakai kertas minyak. Iya, kayaknya tebel, mungkin ketebalannya ya. Iya. Iya. Sama itu Mas, apa jenis bahan dan kualitas mungkin bisa ditanyakan nanti. Gitu. Oke, next lagi Mas, yang satunya. Ini ya sama lah ya, memang Harusnya enggak. karena aluminium mungkin bahannya kan nggak beda. Tapi bisa laku sampai berapa itu? 8.000. 8.000. Jualan 8.000 telur. cetakan telur buanin sampai itu. Tapi ini bagus loh brandingnya. Kalau saya pribadi ya Pak, ya dihadapi sama dua produk ini walaupun beda 100, saya pilih yang kiri. Karena dia bisa buat kue cubit juga Pak, gitu loh. Jadi mungkin deskripsi atau apa kelihatan kan Iya. multifungsi gitu kan kelihatannya. Ya, sebagai mak-mak ya ditambah-tambahan sebenarnya. Iya, sebenarnya cuma tambahan, tapi kan itu ketika dibandingkan gitu kan, ya kalau harga kan 100 perak enggak lah gitu kan ya, enggak terlalu kalau dari sisi harga, tapi dari sisi branding yang saya bilang tadi mungkin juga cukup punya peran juga gitu. Berarti bukan ini Bu ya, bukan cetakan telur tradisional gitu bukan ya, harusnya agak namanya ya mungkin, atau mungkin gini Bu Anin, yang namanya search engine kan pasti cari yang namanya sama. Saran saya mungkin bisa disamakan gitu loh. Ya gimana lah biar nggak apa? Ya namanya itu mendekati seperti yang ada di kebanyakan gitu. Misal cetakan kue cubit gitu. Dan telur 12 buka kurung telur 12 lubang atau apalah gitu. Saya seperti itu biar nanti ke indeksnya bisa sama. Orang nyari pun bisa sama-sama ngeliat di situ. Gitu sih kalau menurut saya. Iya, tetap cuma lebih ke kalau memang ada fungsi lainnya ya dicantumkan gitu loh maksud saya gitu kan. Iya. Kelihatannya fungsinya banyak gitu. Tapi itu soalnya Kabupaten Gresik ya, Mas ya? Kabupaten Gresik ya? Itu sama-sama Gresik, Bu? Iya. Mana ya itu ya? Dari tadi juga Gresik juga. Yang tadi juga Gresik. Keren ya? Gresik. Jualan. Iya, dan dari gambar juga. Iya. Kalau saya pribadi sih suka kanan ya, karena lebih real kelihatannya. Lebih kelihatan asli gitu. Tapi ya selera lagi sih kalau itu. Nggak terlalu signifikan sih. Cuma ya itu, kalau fungsinya ada lebih, sebaiknya memang dituliskan. Entah di judul atasnya, atau mungkin di deskripsi, atau apa gitu. Mungkin selain telur, mungkin juga buat apalah kue cubit, terus buat apa lagi mungkin dia bisa ya buat takoyaki kayak takoyaki bener aja gitu kan, mungkin di deskripsi kalau kepanjangan di judul ya. Oke. Makin banyak fungsinya biasanya para ibu-ibu lebih tertarik. Oke, lanjut Mas yang satunya. Ini berapa persen ya, hampir 50-60%. Iya, setengah lebih. Irus Cintung, cetakan OTOT. Itu jualan sampai 603 terjual. Ini itu apa? Ini ada 3 macam kalau dianya. Yang ini. Ada yang apa? Lubang 3. Kalau yang saya punya itu cuma ceper aja sih. Oh, alah. Iya. Itu Mas, mungkin harganya bisa nggak dibuat kompetitif itu ya, nggak sampai 10.000 gitu. Saya kurang tahu sih nanti. Kalau masalah laba kan, ya itu terserah tuku Bu ya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa ngatur. Tapi monggo kalau mau di set harganya kompetitif. Maksud saya gini, walaupun labanya kecil, tapi kalau orang belinya itu intens gitu ya, itu kan cukup enak, cukup lumayan lah gitu loh. Kita mengejarnya di jumlah customer dulu lah, mungkin bukan laba ya, tapi jumlah customer, tapi dengan harga yang kompetitif ya, walaupun dapat laba sedikit tapi dengan jumlah customer yang banyak, itu kan bisa jadi pancingan gitu loh Mas. Ya monggo nanti bisa di set harganya misal 6.000, 8.000 lah, monggo lah gitu. Iya, sama ini juga sih Pak, kalau saya selalu bicara sebagai buyer ya Pak ya. Iya, benar-benar Bu, perlu apa ya, sudut pandang dari buyer Bu, bukan hanya membeli penjual gitu. Karena saya belum pernah jualan, ini ilmu juga buat saya. Kadang, tapi ini juga ada sedikit pandangan sebagai, saya pernah baca itu testi di Shopee ya. Jadi mereka itu juga kadang si penjual itu dia akan
menjual beberapa produk yang memang dia pasti rugi gitu kan. Dia akan tuliskan Iya. pasti rugi. Kenapa? Apalagi kalau misalkan di tokonya Mas Satria ini gitu. Nah, biasanya kalau orang itu eman Pak cuma beli apa sih tadi yang 2.500 itu ya beli itu doang dikirim ongkirnya berapa. Nah, biasanya orang itu akan membeli wes sekalian gitu kan. Jangankan peralatan dapur, baju pun saya kayak gitu biasanya. Ya, mahalan di ongkir gitu ya sekalian beli yang lain dah. Nah, mungkin di situ mungkin sebenarnya kalau dari sisi data science ini Pak Tresna dan adik-adik kalian ini harus suka banget di ilmunya ya. Jadi asosiasi itu mungkin ya data mining ya. Kalau kita ngomong teori sedikit ya. Jadi orang biasanya kalau belanja produk apa sih yang sering bandingannya banget, apa? Rugi aja di sana nggak apa-apa untuk mancing biar dia masuk ke toko kita. Kalau saya belanja nih biasanya saya suka baju A gitu kan dari sisi harga sama model oke gitu kan. Saya beli wes ongkir aja 9.500. Baju itu paling bisa dapat 4 kan ya kalau per kilonya belinya segitu. Ya udah saya langsung masuk tokonya pasti. Ya, saya lihat oh ini lucu juga sekalian beli gitu. Kadang saya beli barang-barang yang sebenarnya nggak penting gitu tapi ya eman gitu kan ya kayak figura padahal nggak perlu gitu kan peresan jeruk kemarin padahal saya pengen beli apa ya nggak nyambung banget itu beli spray Pak. Saya beli spray loh Pak. Ya, spray eman gitu kan ya 1 kilo masih kurang apa yang saya beli peresan jeruk yang beneran nggak kepake belum kepake sampai sekarang karena saya lihat wes lihat tokonya sekali kepake gitu kan ya tak check out aja gitu walaupun nggak nyambung banget spray sama peresan jeruk ya jauh banget gitu kan ya jadi mungkin saya baca di Shopee juga waktu itu gitu jadi memang mereka promonya gratis ongkir atau memang mereka pasti udah tumbalkan produk ini gitu loh bakar uang di sana gitu kan dengan harapan orang akan masuk ke tokonya dan akan check out produk lain. Nah di produk lain itu mungkin yang agak dinaikkan karena biasanya kalau sudah masuk ke toko itu ya walaupun produk misalkan kayak tadi saya beli ini cetakan OTOT nih murah nih ya terus saya lihat parutan bawang walaupun itu lebih mahal daripada toko lain saya akan beli tetap di toko Sumber Rezeki gitu kan karena apa biar sekaligus belinya ya mungkin nanti ini perlu riset lagi gitu siapa tahu nanti Pak Tresna dan adik-adik di sini buat skripsi atau buat penelitian tentang itu boleh jadi itu diterapin di toko itu jadi barang mana yang kita bisa jadikan pemicu gitu kan untuk beli yang lainnya saya rasa kan akan saling nutup ya itu kan. Benar Mbak Nin, di data mining memang ada metode itu association rule. Jadi dia bisa itu ngelihat pola customer, memprediksi. Jadi mau beli orang itu pasti misal beli cetakan OTOT ini biasanya pasangannya sutil gitu ya, atau apa namanya capitangnya untuk OTOT itu misalnya kayak itu. Biasanya ada. Bisa, kalau datanya banyak ya, tapi kalau datanya sedikit mungkin sulit. Gitu. Ya mungkin ini Pak salah satu trik-triknya juga kalau menurut saya cukup ini kok itu cukup banyak diterapin association rule market basket mungkin ya. Jadi itu toko-toko supermarket besar pun juga sudah tapi biasanya untuk letakkan barang kalau mereka. Ya, tapi kalau di sini ya gandengan barang gitu ya. Nah, bisa jadi gitu kan. Ya rekomendasi segala macam. Mungkin itu salah satu trik juga selain membuat branding ya dan lain-lain gitu. Itu sih Pak. Ya, siap. Nah, kalau saran saya Mas Satria mungkin bisa ditanyakan ya ke apa namanya ke karyawannya yang di mana di toko Sumber Rezeki atau bapak ibunya mungkin ditanyakan aja kira-kira secara kasat mata orang itu di tempat itu biasanya belinya kan nggak satu item. Pasti 2-3 item apalagi kan alat dapur ya yang mungkin jumlahnya tidak harganya mungkin terjangkau dan juga jumlah yang dibeli juga variannya terutama itu biasanya banyak. Nah itu bisa ditanyakan gandengan produknya. Jadi kalau orang beli sendok, pasti beli sama piringnya. Orang kalau beli pisau biasanya sama tatakannya misalnya seperti itu. Itu saya melihat itu sih pola belanja istri saya gitu. Nah itu perlu ditanyakan Mas. Sehingga nanti sampean bisa post di Shopee ini juga ada gandengannya. Orang kan masa cuma beli di Shopee cuma beli cetakan OTOT aja. Kan pasti
oh ini ada uang dikasih budget 50.000, saya habiskan aja sekalian dalam satu toko, saya beli sekalian banyak produk, banyak item. Nah, itu mungkin lebih pas gitu ya. Nah, itu soalnya mereka pasti berat di ongkir, Mas. Pasti berat di ongkir. Apalagi yang beli bukan orang Gresik sendiri, mungkin dia ngefilternya bukan berdasarkan geografis tapi berdasarkan harga termurah atau terlaris gitu kan. Nah, itu bisa dipikirkan sih seperti itu. Ya itu sih Mas, masukan dari kami sih mungkin ya. Nanti bisa di apa namanya, dimainkan lah keywordnya atau dari harganya, sama tadi komparasi produk ya, itu kayaknya perlu lah agar ada keunikan produk yang dijual gitu. Mbak Nina, Mas Nat mungkin ada saran, monggo nggak apa-apa sambil discuss ini. Mbak Nina mungkin ada saran. Pak Tresna, saya mau kasih saran. Ini Mas, mungkin bisa di deskripsinya tuh lebih detail gitu. Misal diameternya ini berapa. Kayak waktu itu saya tuh ngamatin yang pisau besi tuh kalau nggak salah. Terus saya komparasi sama toko lain, itu dia ada ternyata yang medium sama yang besar. Nah, kalau misal katakanlah harganya Mas tuh misal 10.000 ya pisaunya. Terus pisau sebelah itu 5.000, tapi ternyata yang pisau sebelah itu yang 5.000 tuh yang ukuran medium, ternyata yang Mas jual itu ukuran besar. Nah, kadang orang itu nggak ngelihat ke situnya gitu. Wah, ini lebih murah. Nah, tahu-tahu dia beli yang itu ternyata medium. Ya, gitu. Benar. Di punya Mas juga mungkin bisa dikasih kayak, oh ini panjang mata pisaunya sekian, terus panjang gagangnya sekian. Jadi lebih detail. Jadi customer itu, oh ternyata yang di sini lebih murah, 10.000 tapi sudah besar, kayak gitu. Itu aja sih Pak yang selebihnya udah disampaikan sama Bu Hanin sama Pak Tresna. Iya Mbak, makasih. Benar. Takutnya nanti orang dikiranya beli pisau yang ukuran agak kayak di fotonya kayaknya besar ya, tapi nyampe rumah, nah ini kok buat bukan nyincang daging, nyincang ini apa kepiting. Beda ya. Saya pernah Pak beli kayak gitu. Saya kira memang backpack kan, backpack yang bisa dicangklong di belakang kecil tapi ukurannya. Tapi ternyata emang buat tas koin, tapi memang bentuknya kayak backpack kayak gitu. Benar. Ya. Oke Mbak Nina. Mas Rizal mungkin atau Mbak Nabila ada saran Mbak? Dari saya nggak ada sih Pak, sama kayak Nina sebenarnya. Mungkin deskripsinya lebih dijelasin lebih detail lagi sih. Iya. Kayak gitu. Oke Mbak. Ya, terima kasih. Mas Isnal, ada saran Mas? Tidak ada, saya juga sependapat gitu Pak. Oke. Cukup ya berarti ya, mungkin ya ini cukup menarik ya, apa namanya? Karena tantangan alat dapur ya memang banyak variannya, apalagi yang seperti yang saya sampaikan kemarin, memang alat dapur tidak bisa semuanya bisa dikirim melalui jasa kurir, dan yang disampaikan Mas Satria kemarin itu ya ada resiko penyok atau resiko pecah, itu memang nggak bisa dihindari, apalagi jasa kurirnya macam-macam ya. Ada yang yaitu bahwa cara memperlakukan kotak paketnya itu ada yang bisa diletakkan halus ya, ada yang dilempar gitu. Itu pengalaman banget ya memang ketika kita beli online seperti itu ya. Ya itu sih. Oke Mas Satria ya, itu mungkin masukan-masukan ya dari kami ya. Monggo disesuaikan. Intinya ini hanya untuk saran terkait dengan fakta di lapangan ya gitu ya. Ternyata ya memang seperti ini. Jadi monggo nanti harganya bisa diatur kembali sebelum, karena nanti kan kita ada keberlanjutan ya. Bukan hanya itu riset produk, tapi nanti kita advertising produk hari ini. Artinya ada materi terkait dengan advertising produk. Jadi produk-produknya sudah diunggah sama Mas Satria ini, monggo nanti kita lanjutkan sampai ke advertising produknya. Gitu ya, karena nanti kita akan iklankan kita nanti akan berikan saldo, monggo nanti dimanfaatkan dan nanti dilihat performa dari iklan itu gitu. Makanya sebelum nanti diiklankan kita dimatangkan dulu harganya,
keywordnya, karena keyword kan juga akan berpengaruh nanti terhadap indeksasi ininya, pencarian kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Itu sangat kritikal sekali. Jadi nanti kalau nggak kecantol eman, ya, karena advertising produk ini modelnya nyedot gitu. Jadi kalau ada keyword yang pas, eman-eman kalau nggak pas gitu. Jadi dipaskan sekalian biar nanti bisa masuk ke target customer. Kayak gitu sih. Ya Mas Satria, mungkin cukup ya. Terima kasih atas presentasinya ya. Nanti akan kita lanjutkan lah, kita tindak lanjuti. Oke. Ya, kita lanjutkan Bu Anin. Untuk yang kedua, ini kita kemarin sudah kita bagi ya, 3 pendamping, Tuku Sumberdiki, terus Tuku Bunga Kertajaya, sama yang Tuku Merdeka ya. Nah, ini kita sampaikan dulu untuk perwakilan, mungkin Mas Rizal dulu ya, yang di Tuku Bunga Kertajaya. Monggo Mas, waktu dan kesempatan kita persilakan. Terima kasih, saya izin share screen. Ya, silakan Mas. Sudah terlihat, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan hasil riset saya dari segmentasi produk di Tuku Bunga Kertajaya Pasar Kota Gresik. Nah, sebelumnya itu saya dan Pak Tresna dan Pak Hari selaku pemilik dari Tuku Bunga Pasar Kota Gresik Kertajaya itu sudah membuat sebuah grup ya. Nah, di grup itu Pak Hari sudah mengirimkan beberapa barangnya. Nah, barang-barang itu diantaranya adalah seperti ini. Yang pertama adalah bunga genikir, rangkaian bunga genikir yang ukurannya itu 30 cm dan harganya dia mematok 45.000. Yang selanjutnya ada genikir kecil ukuran 17.000 dan harganya 15.000. Dan selanjutnya ada rangkaian daun tanggung yang harganya 25.000, ukurannya 25 cm. Kemudian ada rangkaian daun kecil yang ukurannya 15 cm dan harganya 15.000. Serta rangkaian dahlia 6 bunga ukurannya 60 cm. Rangkaian dahlia 6 bunga ukuran 30 cm dan harganya 27.000. Kemudian ada rangkaian pinus ukurannya 30 cm dan harganya 25.000. Dan yang terakhir adalah rangkaian daun 9 helai yang ukurannya itu 30 cm dan harganya 30.000. Nah, setelah saya teliti dan saya lakukan riset, ternyata dari ketujuh barang ini tidak semuanya ada di barang-barang yang bisa dikatakan itu sering dicari oleh orang di Shopee. Di sini saya menggunakan segmentasi pasar dengan kata kuncinya itu bunga plastik. Nah, dari kata kunci bunga plastik sendiri itu saya menemukan satu buah contoh produk yang sekiranya itu sama. Nah, di sini saya sendiri sebenarnya juga agak bingung ya, karena bunga itu kan modelnya banyak dan namanya itu juga kurang spesifik, saya bisa katakan kalau punyanya Pak Hari itu. Nah, di sini jadi saya sedikit melihat dari sisi bentuknya saja ya. Nah, di sini dari bunga plastik itu ada satu barang yang bisa dikatakan itu sesuai dan cocok dari barang-barang yang ada di tokonya Pak Hari. Kemudian dari segmentasi pasar selanjutnya ada bunga plastik juga. Nah, itu ada bunga daun yang seperti tadi, kemudian ada bunga pinus, dan ada lagi yang bentuknya seperti ini, yang bunga kayak bunga mawar ini sepertinya. Nah, seperti itu. Jadi di segmentasi pasar dengan kata kunci bunga plastik itu saya bisa menemukan setidaknya 3 contoh barang. Selanjutnya saya mencoba menggunakan kata kunci yaitu bunga hias. Nah, sama juga di bunga plastik tadi,
tidak jauh berbeda dengan hasilnya, yaitu ada bunga mawar seperti ini, lalu ada bunga hias beraneka macam warna seperti ini, dan ada bunga pot tanaman seperti ini, sama seperti yang ada di produknya Pak Hari tadi. Nah, kemudian dari kedua segmentasi ini saya ambil contohnya di sini, yaitu bunga warna-warni seperti yang tadi. Di sini toko yang ada di Shopee ini menawarkan harga kisaran 10.000 sampai 20.000 dengan bentuk yang sama. Kemudian di toko selanjutnya ada lagi contoh bunga pinus. Di sini harganya 13.000. Kemudian di sini ada lagi bunga pot yang tanaman hias itu ya harganya 12.000. Nah, untuk selanjutnya itu saya pilah dengan barang-barangnya Pak Hari tadi, dan hanya tersisa 4 produk. Yang pertama itu rangkaian daun tanggung yang ukurannya 25 cm tadi dan harganya 25.000, dan rangkaian daun 9 helai ukuran 30 cm harganya 30.000. Kemudian ada rangkaian daun pinus ukuran 30 cm dan harga 25.000, dan yang terakhir yaitu rangkaian kenikir yang harganya 45.000 dan ukuran 30 cm. Mungkin segitu saja sih Pak riset dari saya. Apabila ada tambahan, monggo didiskusi. Untuk itu ya, sebenarnya saya juga banyak menyinggung dari produk bunga ini sebenarnya. Saya kalau melihat dari barang-barang yang ada di Shopee itu, memang dia itu produknya itu beraneka macam dan kayak kesannya itu warna-warni gitu. Nah, kalau di barangnya Pak Hari ini saya kalau menaruh di Shopee-nya itu saya sedikit bingung. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi itu ya Pak ya, untuk deskripsi atau apa itu kan saya juga agak bingung gitu bunga itu. Kalau enggak tinggi ya warna kan mungkin itu aja, selebihnya ya tidak ada lagi. Jadi untuk memikat pembeli untuk mencari orang yang bisa melihat barang kita itu saya bisa katakan itu agak susah sih Pak. Nah, itu solusinya bagaimana ya? Ya, atau gini Mas, apa karena produknya Pak Hari itu spesifik ya? Artinya jenis-jenis bunga sintetisnya itu kayak tadi itu namanya apa? Daun tanggung, ya kan? Rangkaian daun 9 helai itu kan enggak apa ya? Kalau saya enggak banyak gitu loh. Maksudnya enggak terlalu kurang spesifik aja gitu Pak. Iya. Nah, harusnya kan kayak dikasih nama tanamannya gitu. Nah, seperti kayak yang dicontoh ini kan ada kayak nama tanamannya gitu ya Pak ya. Nah, karena kayak Gunataruma gitu kan. Ya, nama tanamannya lah gitu ya Pak ya. Oh, nama tanamannya gitu ya. Nah, ini sebagian besar yang saya ambil itu nama daunnya itu nama daun apa enggak tahu. Nah, nama daun tanggung ini kan maksudnya tanggung itu ketinggiannya gitu Pak. Nah, 9 helai ini juga tanaman apa saya juga enggak tahu. Mungkin yang bisa saya tahu cuma 2 ini aja. Ini ya, pinus ya? Iya, pinus sama kenikir ini aja sih Pak. Gitu. Kalau kira-kira kalau dipaketkan itu bisa Mas ya? 30 cm. Kalau paket ini sih mungkin ya, kalau dari pengetahuan saya, kalau tanaman itu paketnya itu tidak langsung dipaket di kardus gitu Pak. Mungkin ada kayak jenis ya styrofoam atau bagaimana gitu Pak. Nah, jadi langsung ya nggak langsung kayak rusak gitu nanti masalahnya. Nanti bisa kayak Mas Satria gitu nanti takutnya. Nah, kalau di produk bunga mungkin bisa dikasih styrofoam gitu sih Pak. Atau enggak gitu dipisah mungkin Pak. Jadi tanamannya sendiri, nanti potnya sendiri, jadi nanti orang itu bisa kayak merangkai, bukan merangkai, maksudnya itu kayak tanamannya itu dipisah, terus ada kayak
batu-batuannya itu Iya, sendiri. ada gabusnya itu Mas. Kalau Iya. nggak salah ada gabusnya di. Nah, mungkin kalau bisa ada gabusnya berarti sudah bisa sih Pak untuk pengiriman itu berarti sudah bisa katakan aman. Harganya kompetitif nggak Mas? Ini 25, 45. Yang di Shopee tadi? Tidak kompetitif sih Pak. Harganya. Oh, ini setengahnya. Iya. Harganya murah-murah kalau wah, ini. itu kira-kira labanya berapa? Nih. Iya ya. Ya ini yang menghancurkan harga dia. Ya. Makanya orang banyak yang di Shopee, Bu Anin. Ini sih. Betul, Pak, betul. Ya itu yang saya bilang itu. Kenapa jangankan bunga ya yang jelas-jelas itu kita mungkin kayak tadi Mas Satria ya yang biasanya produknya terlihat sama tapi berbeda. Saya yakin kayak tadi tempat makan itu loh, piring itu saya rasa pasti berbeda itu dari sisi ketebalan atau yang lainnya. Jangankan itu, produk yang sama Pak, saya katakan Promina gitu loh. Ya, ini murah gitu loh di online, padahal di toko yang udah paling murah pun nggak semurah itu gitu loh. Itu yang masih jadi misteri yang saya tanyakan. Ini Bu, kalau saya faktor tangan ke berapa Bu Anin? Artinya distributornya Bu Anin. Iya. Kayak Pak Hari ini kan kalau apa ya, kemarin saya tanya itu memang ada orang apa bagian bisa beliaunya katanya itu beliau kulakan langsung ke Surabaya atau dikirimkan oleh sales. Nah itu bisa jadi yang mempengaruhi harga Bu. Bisa jadi salesnya itu mungkin tangan kedua. Iya. Jadi nggak langsung ambil dari tengkulak atau produsennya gitu loh. Iya. Makanya harganya bisa segitu. Iya, makanya jadinya kalau kita kalau di online itu kan kita udah tarung bebas sama orang se-Indonesia, sedunia bahkan ya. Iya. Jadinya ya agak sulit sih karena pasti dicari harga dulu, apalagi kalau hiasan seperti ini sih. Ini perlu saya tanyakan Bu, nanti ke Pak Harinya kira-kira ya itu terkait harga nih. Berapa itu pasnya lah itu. Kalau offline kan mungkin ya memang orang kebetulan ke pasar melihat, pengen lihat langsung ya jadinya mungkin malah lebih banyak segmennya yang offline ya orang datang langsung beli gitu kan. Kalau offline kan mereka bisa langsung nyentuh tuh Bu, nyentuh apa ya barangnya itu kayak gini. Iya, makanya segmennya lebih banyak offline kalau saya lihat sih kalau dari produknya di tokonya Pak Hari ini. Saya lihat karena dari harga ya cukup jauh Pak. kalau mau dibandingkan ya jauh sekali. Nanti nanti kita diskusikan lagi Mas di grup mungkin Pak kita sampaikan aja Mas Pak Hari ini harga kompetitornya sekian kalau di online. Itu jenengan kira-kira misal ambil laba mungkin bisa dimainkan dulu harganya cukup kompetitif misal dijual angka 15.000 gitu. Tapi kalau dapat laba ya, tapi kalau enggak ya jangan. Kasih ya. Iya. Menarik sih ya. Itu sudah ini Mas ya, enggak ada lagi ya harga kisaran 25, 45 ada enggak ya? Enggak ada. Kalau di Shopee itu beneran Pak, barangnya murah-murah sekali. Ya, kayak contohnya yang di sini tadi nih, ya ini kan sudah terlihat sekali kalau sangat murah sekali gitu Pak. Walaupun tidak sama itu 11.000, 15.000 gitu kan harganya kisaran masih belasan ribu. Gitu. Walaupun sudah sama filter termahal pun sama. Iya, sama. Oh. Tetap ya, maksudnya sama aja gitu. Kisarannya segitu gitu ya. Kisarannya. Saya juga nggak tahu ya Pak ya. Mungkin yang jual di Shopee ini emang ya benar kata Bu Anin sama Pak Trisno tadi itu orang-orang yang ya mungkin ini yang produsennya mungkin yang menjual langsung makanya harganya segitu bisa jadi. Oke, lain nanti kita sampaikan aja lah ke Pak Harinya itu biar tahu ini loh harga sekian itu. Iya. Ya kan walaupun mau di-post berapa tahun kalau harganya 30 kejauhan. Ya nggak laku-laku Bu. Kalau jaraknya cuma masih 2-3 ribu mungkin masih nutup sama ongkir ya. Benar. Ya kalau 25.000 nggak nutup juga kayaknya ongkir. Kalau di pasarnya itu sebenarnya masih banyak apa nggak sih Pak produk bunganya? Kalau saya lihat Mas survei di situ yang jualan bunga itu sedikit kok.
sedikit sekali, malah jarang. Tapi harganya segitu memang, segitu. Berarti dari semua penjual yang ada di pasar itu memang atau harganya sama seperti yang dikasih Pak Ari ya Pak? Mungkin ya. Oh. Kalau saya lihat di stand yang bawah, yang jualan bunga kayaknya Pak Hari tok Mas kayaknya loh ya. Dan mungkin karena itu ya, bisa jadi beliaunya beli di sales di tangan kedua, tangan ketiga, nggak langsung ke produsennya. Iya, selain itu kan juga offline. Pak Hari jualnya offline kan perlu memikirkan biaya karyawan mungkin, terus biaya sewa gitu kan. Mungkin juga karena langsung produsen atau enggak memang full of online gitu ya, jadinya bisa ditekan. Oh, ini aja beliaunya nyampaikan Bu, bukanya setengah hari sampai jam 1. Jadi ya segitulah. Dapatnya nggak banyak. Ya Mas, maksudnya nanti kita sampaikan lah, kita evaluasi lagi, kita sampaikan ke Pak Harinya. Ya nanti kita diskusikan lagi di grupnya. Ya. Lanjut Bu Anin yang terima kasih Mas Nat ya. Kita ke Bu Wiwit ya, Bu Wiwit. Ini Mbak Nina. Monggo Mbak, gimana kira-kira hasil riset produknya ini? Lumayan banyak sih. Ada yang benar-benar di atasnya Bu Wiwit harganya itu ada, terus yang di bawahnya Bu Wiwit juga ada. Tapi kebanyakan yang di atas itu lebih kayak ke Shopee Mall-nya kayak gitu. Ya, monggo bisa disampaikan. Izin share screen ya Pak ya. Ya. Jadi ini Pak Tresna, kan ini yang tadi Bapak kasih dagangannya Bu Wiwit. Dia kasih harga satu piece-nya itu 100.000. Nah, kalau misal ini dibawa ke e-commerce, saya juga kurang ngerti ya, mungkin kayak gini segmentasi pasarnya itu bakal banyak atau enggak, tapi kalau dari Shopee itu dia biasanya desainnya model bajunya itu yang lebih kayak gini, terus abis itu kadang itu polos juga ada, tapi harganya juga cukup kompetitif gitu. Iya, itu 100. Kalau saya lihat itu 100 Mbak. Bu Wit itu ngepostnya 100.000. Nah, itu dia Pak. Apalagi dari Bu Wiwitnya juga nggak ada balasan, jadi saya juga bingung Pak. Iya. Maksudnya mau dibawain kemana tuh saya juga bingung kan. Nah, kalau memang nantinya memang Bu Wiwitnya mau bawa baju-baju ini ke e-commerce, itu saya bingung harus gimana. Saya kira kalau pakai foto yang itu gimana Mbak ya? Kurang elegan atau gimana ya? Kalau saya bilang lebih kurang menjual sih Pak. Karena biasanya kalau saya sebagai pembeli saya tuh pasti lihat fotonya. Dan hampir kebanyakan orang itu lebih tertipu sama fotonya. Karena waktu itu dan nama produknya. Kayak waktu itu saya tuh cari piyama. Nah, dia tuh tulisnya katun, tapi ternyata bahannya tuh spandek kayak gitu. Nah, kayak gitu Pak biasanya. Terus juga kalau saya jadi pembeli tuh lebih lihat ke ini. Foto gambarnya ini, terus kayak kata Bu Hani lihat reviewnya, bintangnya. Terus saya biasanya juga lihat review foto. Foto dari customer gitu loh Pak, terus waktu di videoin itu biasanya saya lihat itu bener nggak. Nah kalau ini misal dibawa ke e-commerce kan Bu Wiwitnya kan jualnya kan lewat Facebook tuh. Nah biasanya kan kita bilangnya customer-nya kan beda ya Pak ya. Kadang kalau di e-commerce sama di di Facebook itu. Saya biasanya kalau mungkin around ibu-ibu around 40 kayak sama mama saya gitu tuh biasanya kurang tahu kalau soal Shopee. Tapi memang kebanyakan itu mungkin modelnya kayak gini yang mereka suka. Nah, tapi kalau di Shopee itu kebanyakan
yang kayak kapan hari saya bilang itu. Nah, dia pasti seumuran saya dan mungkin yang paling seumuran saya sampai Bu Hanin, seumuran Bu Hanin, mungkin sampai segitu Pak. Nah, itu biasanya mereka juga nggak lepas dari gimana kelihatan estetikanya itu bagus. Biasanya gitu Pak. Iya. Benar. Dari situnya terus juga kadang biasanya benar kata kayak Bu Han bilang juga, pasti orang compare dari harga, terus dari desain gitu. Kalau misal saya posisi buyer, saya pasti lebih pilih ini Pak daripada ini. Nah itu saya bingung masih mengemasnya itu Nggak apa-apa, Mbak. apa gitu. Makanya nanti dari hasil Zoom meeting ini kan akan saya sampaikan ke tempat. Jadi mungkin akan saya lakukan penyampaian langsung ke pasar gitu ya. Saya sampaikan Bu Wit ini dari hasil diskusi, kalau jenengan nanti mau lihat rekamannya nanti saya kan ini akan saya upload ya, akan saya upload di YouTube. Monggo nanti disimak saya gitu. Nanti sekaligus ini ada saran-saran, beberapa saran yang mungkin cukup baik kalau nanti produknya jenengan kalau mau diupload di Shopee gitu. Jadi kalau sepengetahuan saya Mbak Nina, mungkin produknya beliau kan pasti ada role modelnya kan, istilahnya ada contoh kayak gini, ini kan pasti mungkin dari foto produsennya kan pasti seperti itu. Nah, baru turun-turun nanti jadi foto-fotonya si penjualnya masing-masing kan gitu. Iya, benar. Nah, jadi bisa jadi yang dipakai mending foto produsennya nanti yang dipakai. Dari foto produsennya. Nanti terkait dengan harga, ya kita sampaikan bahwa harganya itu sangat bersaing kayak ini 110 jadi 9 berapa 95. Yang tadi yang 120 jadi 70 loh. Ini kan diskonnya 42%, lumayan. Gitu. Ya, itu perlu disampaikan. Iya, lebih ke situnya sih Pak. Kadang saya pun juga kalau misal nggak sanggup ngefoto sendiri, saya juga ambilnya dari produsennya langsung. Tapi kadang saya ya edit-edit, entah di college, entah dikasih nama toko kita di bawahnya atau gimana gitu. Kan dulu kalau belum ada pembayaran dari pihak ketiga kan kita kalau melihat foto kayak gini kan ragu. Artinya ragu itu justru wah ini paling bohong Mas. Sekarang dengan adanya pembayaran transaksi via pihak ketiga, mau fotonya apapun ya kita bisa lihat seperti ini, wis yakin wis kita pasti bayar gitu. Iya. Apa-apa. Iya, Pak. Yang saya bingung masih ini nanti kalau misal di Shopee-nya itu saya kan bingungnya gini Pak. Ini kan Bu Wiwit misalnya ada 3 produk. Nah, Bu Wiwit ini mau yang sebelah mana yang dimasukkan gitu. Nah, kebetulan Pak Tresna kan kasihnya yang baju-baju ini. Iya. Kalau dari saya sejujurnya masih bingung gimana ngemasnya nanti kalau di Shopee gitu. Iya. Iya, dan itu perlu tak cross check ke lapangan ini. Iya, nanti. Siap. Kira-kira ada enggak foto produk jenis produk yang lain gitu Mbak ya, yang mungkin seperti yang seperti ini berarti ya, yang seperti ini. Iya. Mungkin yang seperti ini tapi yang kayak kata Pak Tresna tadi itu dari produsennya langsung mungkin kayak gitu. Sudah sih Pak kalau dari saya gitu. Karena juga bervariasi juga sih Pak. Kadang kayak bahkan ada kayak kata Bu Hanin itu. Jadi mungkin antara 2 toko itu fotonya sama. Tapi ternyata di 2 toko ini juga bahannya beda. Kayak gitu. Dari warnanya juga beda. Itu juga ada sih Pak soalnya kayak gitu. Sudah Pak, segini saja dari saya. Bu Hanin ada masukan Bu? Untuk Bu Wiwit ini sepertinya. Gimana enaknya? Memang sih kalau saya lihat karena memang segmennya Bu Wiwit di Facebook ya. Kalau Facebook sama Instagram sih sejauh ini saya nggak tahu update terbaru Facebook saya lupa password, udah nggak punya Facebook lagi gitu. Tapi terakhir memang kalau Facebook itu memang cenderung ini yang memang kalau saya kan seumuran sama Nina ya. Oh, jadi lebih berapa tahun Bu? Jadi lebih percaya sama marketplace mungkin karena udah membandingkan gitu kan, biasanya memang lebih murah terus lebih terpercaya. Tapi kalau misalkan kayak arisan-arisan gitu misalkan atau apa tuh memang cenderung ibu-ibu itu lebih
lebih suka lihatnya di Facebook gitu. Iya, iya Bu. Karena cara komunikasinya mereka itu akrabnya melalui media sosial, dicurahkan semua di Facebook gitu loh Bu Ani. Facebook atau di WA group atau apa. Iya, Jadi jarang memang merambah ke marketplace ya. Memang mungkin sasarannya memang seperti itu ya. Sasarannya orang-orang terdekat gitu Bu Ani. Sudah berbeda gitu kayak Bu Wiwit. Dan biasanya memang kalau di Facebook gambarnya lebih banyak, walaupun banyak juga yang pakai foto produsen tapi memang lebih banyak foto-foto yang sudah dipakai gitu ya, udah turunannya biasanya kalau saya lihat zaman-zaman kemarin itu ya. Jadi ya kalau mau dibawa ke sini harus kompetitif di gambar, karena pasti yang dilihat pertama tuh gambar di paling depan itu pasti ya, orang akan tertarik. Kadang saya nggak pengen beli baju, lihat bagus itu jadi check out gitu kan ya. Jadi nggak perlu, padahal nggak pengen, nggak ada rencana beli, karena lihatnya bagus dan murah tentunya langsung check out gitu. Tapi ya tentunya tak lihat lagi foto-foto. Jadi kayaknya Bu Wiwit ini fotonya malah foto hasil review ya. Jadi yang sudah direview ya, jadi orang ketiga yang sudah beli di review, di-upload di bagian review. Biasanya kan ada tuh di Shopee itu. Atau bisa jadi saudaranya sendiri Bu, atau siapa gitu yang minta pakai gitu ya, terus difoto itu aja mungkin. Iya, yang sudah beli paling kan kayak gitu. Kadang juga kan kalau gayanya ibu-ibu gitu kan, ibu saya juga dulu pernah zaman dulu itu, jadi beliau tuh langsung dapat aja barang entah dari mana gitu kan ya, tolong dong dijualin juga di arisan kayak atau di kantor gitu kan. Dan itu nggak tahu produsennya siapa, pabrikannya siapa gitu kan. Ya udah cuma dikasih barang gitu kan. Jadinya biasanya malah foto sendiri gitu. Barangnya kayak out of nowhere ya Bu ya, maksudnya tiba-tiba ada datang gitu. Mungkin ini yang diakali. Saya pernah Pak, sedikit sharing ya Pak ya. Jadi teman saya pernah itu beli di Shopee nih, di Shopee itu jadi beli barang, datang kresek merah besar itu loh Pak, tahu ya kresek besar merah itu, dia cuma beli 100.000 Pak, tapi barangnya random gitu. Nggak milih model, nggak milih motif, nggak milih warna, pokoknya datang ya. Apa yang dilakukan ya, mau nggak mau dia foto sendiri kan ya. Itu berarti tapi kayak thrifting gitu mungkin ya Bu Hanin? Mungkin ya, saya nggak kurang ngerti namanya. Akhirnya dia foto sendiri kan kayak gitu. Ya itu, tapi lumayan ya, walaupun dia bilang paling yang bisa saya jual cuma 40% Bu Hanin, karena sisanya kurang layak untuk dijual. Tapi itu pun kalau dia jual satu bijinya. Jadi itu ada baju mungkin sekitar 24 buah ya. Dua lusin itu berapa benar ya? 24 buah gitu. 100.000 ya, 100.000. Dia jual itu 100.000 3 biji. Itu juga udah untungnya balik modal sih. Lebih ya, dapat untung lagi malah gitu ya. Ya mungkin juga ada juga yang seperti itu. Jadi dan akhirnya apa yang dilakukan ya ini mungkin yang dilakukan oleh beberapa pedagang ya. Jadi kenapa sih sampai kita itu dapat barang yang modelnya beda, warnanya beda. Jadi dia nyocok-nyocokin model baju ini itu mirip, nah kayak ini yang ditampilin sama Nina ini ya. Jadi mungkin dia dapat tuh kulakan yang mirip kayak gitu motifnya ya, panjang tapi nggak terlalu mirip gitu. Ya udah dia comot foto ini, dia tempelkan ya di akun Shopee-nya, dia jual, tapi yang datang yang barang kulakan tadi gitu. Itu juga sebenarnya strategi yang, tapi saya rasa ya seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Iya, harusnya lebih kalau bisa realnya ya. Faktor apa Bu ya? Foto juga berpengaruh. Kayak misal, ini dipakai sama perempuan ini kok bagus ya, misalnya. Terus yang satunya kok gini, misalnya seperti itu, bukan mikir dua kali. Wah, ini aja fotonya kayak gini, apalagi kalau saya pakai, misalnya. Karena saya ngeliat sendiri gitu loh barangnya dia, ya. Terus dia barang sejenis yang ditaruh di lapak Shopee-nya. Kalau saya lihat foto barang yang dia foto, ya, itu dia foto taruh Shopee, saya nggak akan beli Pak. Saya nggak mau beli pasti gitu kan. Karena saya lihat aslinya seperti ini gitu kan. Tapi dia pakai foto yang lain. Ya saya nggak bisa menyalahkan atau gimana juga ya. Itu haknya dia sebagai pedagang. Ya, tapi ternyata seperti ini ya mungkin gitu kan ya. Mungkin kalau Bu Wiwi saya apresiasi ya pakai foto asli. Cuma kalau kita bawa ke namanya marketing ya,
ya susah juga. Jangankan kita bilang yang seperti ini, ya maaf saya sebut merek ya. Saya pernah lihat behind the scene-nya McD pun misalkan buat gambar makanan, ya nggak makanan yang asli kan ya. Boleh sih kita poles-poles sebenarnya gitu kan ya. Ya kentang goreng kan sebenarnya nggak kayak gitu tuh. Iya kan. Tapi kan dipoles ya sebenarnya benar-benar produk mereka dipoles itu kan sebenarnya strategi advertising. Itu boleh juga, tapi ya jangan kebangetan juga kan seperti itu. Jadi sebenarnya hal itu penting gitu kan dilakukan oleh Bu Wiwit, jangan terlalu polos gitu kan ya. Penting untuk dilakukan supaya menarik gitu kan. Tapi ya jangan terlalu jauh, nanti yang ada customer kecewa, bintangnya jelek nggak mau beli kan gitu. Iya. Tengah-tengah aja sih. Mungkin ya itu foto produsen, kalau saya sih setuju foto produsen minimal kan ya udah itu kan gitu, asli ya itu ya masalah tone-nya dinaikkan gitu kan. Terus model itu sangat ngaruh terhadap baju ya. Kalau modelnya bagus, bajunya ya kelihatan bagus. Bagus, benar. Iya. Oke, kayak gitu sih. Ya Benin, ya nanti coba tak sampaikan. Jadi kalau yang produknya Bu Wid ini dari faktor foto dan juga ini ya Mbak Ning, kompetitif harganya ya. Iya, benar. Diskon, kira-kira mau didiskon berapa ya terkait dengan laba itu nanti. Iya betul Pak. Oke. Ya Mbak, mungkin cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nina. Oke, mungkin ya itu ya review ya istilahnya dari hasil riset produk. Cukup menarik dari bahasan alat-alat dapur beda pendekatannya. Baju beda juga, apalagi bunga. Jadi masing-masing produk penjualan beda produk, beda tantangan juga nanti itu. Iya. Gitu. Oke, untuk Mas Satria ya, ini ada materi Mas ya. Jadi terkait dengan advertising produk yang akan disampaikan sama Mas Risnald ini, harapannya sih ya rekaman ini juga bisa tersampaikan ke Pak Hari sama Bu Wiwit ya, walaupun ya ini memang kendala yang tidak kita harapkan, tapi juga yang mendadak ya, istilahnya kita nggak tahu, tiba-tiba di hari H, ternyata ada yang berhalangan, ada yang ini ya, itu di luar kendali kita, ya. Ini kalau sedikit review sedikit ya, yang Bu Wiwit kebetulan saya juga baru tahu beliaunya sedang hamil tua, yang Pak Hari sedang di desa, ini ya wis di luar kendali semua. Tapi ya tidak masih tetap kita jalankan lah kegiatan ini. Yang tentunya Mas Satria masih bisa hadir gitu ya. Ini alhamdulillah masih kita sesuai dengan target gitu. Mas Risnald, monggo Mas disampaikan materinya terkait dengan advertising produk ya. Monggo di waktu dan kesempatan kami persilakan. Iya Pak, terima kasih. Ini mungkin saya izin share screen langsung dua layar saja Pak. Ya, silakan. Untuk Shopee-nya sama PPT. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba untuk langkah-langkah advertising produk menggunakan fitur di Shopee, tentunya fitur iklanku Shopee. Nah, sedikit penjelasan saja di sini outline kita hari ini yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengenalan iklan Shopee, yang kedua tata cara pengisian saldo iklan Shopee, yang ketiga mengatur iklan kata kunci, yang keempat mengatur iklan produk serupa. Nah, untuk yang pertama yaitu pengenalan tentang iklan Shopee. Nah, iklan Shopee sendiri ini pertama kali itu diperkenalkan sejak tahun 2017 ya. Nah, kita tahu sendiri bahwasannya Shopee ini kan ya bisa dibilang itu masih belum lama-lama sekali booming di Indonesia itu. Nah, sejak boomingnya di Indonesia itu banyak sekali kan pengguna Shopee yang menggunakan layanan ini. Nah, dengan banyaknya pengguna itu juga banyak juga penjual-penjual yang mendagangkan barangnya. Nah,
maka dari itu Shopee itu membuka layanan di mana dia itu membuka jasa, anggaplah jasa pengiklanan barang lah, untuk bisa menaikkan produk mereka, produk para penjual. Nah, di fiturnya Shopee itu ada 2 fitur iklan. Fitur iklan Shopee itu ada 2. Yang pertama yaitu fitur iklan pencarian, dan yang kedua yaitu fitur iklan produk serupa. Dan fitur iklan ini bisa dikatakan itu sangat mudah. Kalau misal kita sudah paham, ya kita tinggal klik-klik aja, itu ya pasti sudah langsung muncul di iklan barang kita. Tapi perlu kita ketahui bahwasannya iklan Shopee ini sangat-sangat berpengaruh sama yang namanya itu kayak langkah kita atau cara kita untuk mengelola bagaimana iklan kita itu ya. Kayak misalnya sebelumnya itu ada masalah Mas Satria itu ya. Mas Satria itu pernah bilang di pertemuan sebelumnya itu kan, kalau akun yang sekiranya itu bisa dijangkau banyak orang itu kisaran umurnya itu 2 tahun. Padahal ya sebenarnya saya rasa tidak ya. Akun yang umurnya tua pun juga belum berpotensi dia melariskan produk kalau dia itu nggak punya cara advertising yang baik gitu. Nah, maka dari itu fitur ini juga sangat-sangat berguna. Nah, selanjutnya itu tampilan awal iklan Shopee itu kayak gini. Sebentar, saya besarkan dulu. Tampilannya itu seperti ini. Mungkin bisa kita langsung lihat saja di Shopee Seller Center-nya, di iklan Shopee ini ya, yang bagian sini promosi saya iklan Shopee. Nah, di sini ada 8 poin penting yang secara tidak langsung kita itu harus benar-benar memahami. Yang pertama itu kita harus mengetahui statistik iklan. Statistik iklan itu bagaimana cara kita membaca atau mengetahui performa iklan kita. Nah, ada poin pertama yaitu poin dilihat. Poin dilihat itu ya untuk kita memantau iklan kita setiap harinya itu dilihat oleh berapa orang. Terus yang kedua yaitu jumlah klik. Jumlah klik ini berapa kali orang mengklik barang kita yang ada di fitur iklan kita yang kita iklankan. Yang selanjutnya yaitu ada persentase klik, yaitu persentase setiap orang mengklik barang kita. Biasanya persentase ini hitungannya itu dalam jumlah hari. Misalnya sehari ada 10 orang yang klik, jadi berapa totalnya nanti itu dipresentasikan ke berapa itu. Terus habis itu ada pesanan, tentunya untuk memantau pesanan yang masuk. Selanjutnya ada konversi. Konversi ini fungsinya itu untuk memantau efektivitas iklan kita. Jadi fitur konversi ini kalau misalnya kita itu mengiklankan barang ya, kan itu kan nggak selalu barang yang kita iklankan itu akan selamanya itu terus yang bagus. Kadang kan ada kayak misalnya sekarang itu kayak yang bagus misalnya di produk dapur misalnya panci, mungkin hari besok itu bisa jadi wajan, mungkin kan beda kan. Nah, itu hubungannya sama konversi. Apakah barang yang kita iklankan itu ada tren naik turunnya apa enggak, itu dikonversi. Terus produk terjual tentunya untuk memantau produk terjual kita. Yang selanjutnya adalah omset, yaitu untuk memantau omset, dan yang selanjutnya adalah biaya. Nah, ini biaya adalah biaya untuk iklan yang kita pasang. Untuk selanjutnya yaitu ada tata cara pengisian saldo iklan. Nah, untuk tata cara pengisian saldo iklan sendiri itu sedikit penjelasan aja, mungkin saldo iklan itu ya saldo yang kita gunakan untuk memasang iklan ya. Jadi ibaratnya itu kayak pembayarannya gitu. Pembayarannya kita iklan itu pembayarannya pakai saldo iklan ini. Perlu diketahui juga kalau saldo iklan ini nggak bisa dijual. Jadi beda kayak pembayaran elektroniknya Shopee ya, misalnya kayak Shopee Pay itu kan bisa kita ubah ke bank misal. Nah, kalau iklan Shopee ini nggak bisa ya. Kalau kita beli ya kita harus gunakan, mungkin bisa sampai habis, mungkin bisa kita simpan gitu. Nah, selanjutnya itu tata caranya bisa kita lihat di sini. Yang pertama yaitu masuk ke menu iklan Shopee, lalu klik isi saldo. Ini sepertinya ada tampilan baru sih, tapi
saya rasa fiturnya tetap sama saja. Ini di sini masuk ke menu iklan Shopee yang pertama, lalu isi saldo. Nah, ini lalu kita di sini pilih saldo yang ini dibeli sesuai kebutuhan. Nah, di sini kan ada banyak nih pilihannya. Kita sesuaikan kebutuhan kita. Misal kita mau menyesuaikan harganya 25.000 gitu. Ya, kita pencet. Setelah kita pencet, nanti kan akan keluar tampilan seperti ini nih. Ini tampilannya seperti kayak gini. Ini tampilan pembayaran. Nah, tampilan pembayarannya itu kita mau metode apa terserah nanti. Itu kita tinggal lanjut ke bawah. Ini kita bisa lakukan misal transfer bank. Misal kalau misal Mas Satria mungkin ya pengen transfer bank, mungkin bisa. Mungkin ada kayak Indomaret, Alfamart, yang lainnya itu bisa. Kalau yang ini, yang warna abu-abu ini jelas nggak bisa karena kita belum mendaftarkan. Kalau misalnya kita mendaftarkan pasti kita bisa. Nah, terus kalau misalnya kita lanjut, langsung misal pesanan seperti ini. Nah, kalau misal kita sudah bayar, maka akan keluar saldo yang kita punya. Nah, waktu itu saya membeli saldo ini itu ada masalah ya, ada kendala. Di mana kendalanya itu saldo yang saya inginkan sebesar 25.000 itu sudah habis. Saya nggak tahu kenapa kok bisa habis ya. Nah, terus saya dapat masukan dari Pak Tresna itu untuk belinya itu lewat aplikasi. Mungkin ini kalau dari aplikasi gampang sih. Nah, caranya itu tetap sama kayak yang tadi. Mungkin bisa paham ya, bisa familiar sama menu yang seperti ini. Yang pertama itu kita masuk ke Shopee-nya pasti, terus kita masuk ke saya, habis itu masuk ke toko saya ini, terus kita pilih menu iklan Shopee yang ada di bagian sini. Nah, setelah kita masuk ke menu iklan Shopee, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini kan kita langsung bisa pilih nih, bisa pilih saldo, isi saldo, kemudian kita pilih yang mana, misal saya ingin 25.000. Nah, ini bisa, padahal sebelumnya saya coba di web itu nggak bisa. Jadi langsung saja kita lakukan pembayaran, dan pembayaran berhasil maka akan tampil di menu tagihan. Dalam menu tagihan ini kalau misalnya di Shopee aplikasi masuknya di menu tagihan. Tapi kalau misalnya kita masuk ke Shopee web, pasti dia akan masuk ke tampilannya seperti ini. Sama seperti tampilan seperti ini nanti akan masuk ke menu iklan itu. Itu untuk pembelian saldo iklan Shopee. Untuk selanjutnya yaitu mengatur iklan kata kunci. Nah, untuk iklan kata kunci ini sendiri sedikit bahasan saja, yaitu fitur utama dalam pemasaran produk yang paling populer. Nah, jadi untuk saat ini fitur yang paling populer itu ya fitur kata kunci ini. Fitur kata kunci ini ya konsepnya Shopee itu memberikan saran dan masukan kata kunci yang sering dimasukkan oleh pengguna lainnya. Jadi, misal nih kita mau cari barang produknya, misalnya jam tangan gitu ya. Misal kita mau cari jam tangan. Nah, itu kan pasti keluarnya banyak tuh. Nah, itu nanti kata kunci jam tangan itulah yang nanti dikonsep sama Shopee biar dia itu bisa menarik banyak barang yang ada di Shopee. Nah, dari kata kunci itu nanti kita kan bisa tahu nih, pasti ada kan yang lambangnya atau logonya itu iklan kayak gini. Nah, logo iklan inilah yang menandakan kalau barang itu sudah masuk di iklan. Barang itu diiklankan sama pemiliknya gitu. Nah, untuk kata kunci itu ada banyak sekali ya. Kalau misalnya kita masuk ke langkah-langkah selanjutnya itu nanti ada kata kunci yang jenisnya itu banyak sekali kayak gini. Nah, ini kata kuncinya tuh banyak sekali. Ini nanti tergantung kualitasnya, nanti tergantung sama harganya juga yang akan kita bahas di selanjutnya nanti. Terus kita lanjut ke langkah-langkahnya langsung. Untuk langkah-langkahnya itu kita masuk ke iklan kata kunci. Kalau di sini kita langsung masuk ke iklan pencarian ya, iklan pencarian dan kata kunci itu sama saja. Nah, sini kan ada banyak sekali nih menunya. Kalau misalnya kita tahu seperti di sini,
Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini sama tampilannya, ini menu untuk iklan pencarian. Selanjutnya yaitu untuk penjelasannya, untuk poin yang pertama itu ada tipe promosi. Untuk tipe promosi sendiri ini yaitu tipe barang yang ingin kita promosikan. Nah, di sini ada dua. Untuk yang pertama itu produk dan toko. Nah, kalau produk itu ya barang yang ingin kita promosikan di toko kita itu apa aja gitu. Kalau toko, ya toko kita yang kita iklankan. Tapi kalau dari sini ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu ada syarat-syarat tertentu dan pastinya itu kayak harus ya ada barang yang sudah terjual, mungkin harus ada ratingnya juga, mungkin gitu. Itu yang menyebabkan tipe promosi toko itu di percobaan kali ini itu nggak bisa. Selanjutnya itu ada modal. Nah, modal di sini itu ada modal tanpa batas dan modal tentukan modal. Nah, kalau tanpa batas itu di sini kita nggak ada batasnya. Misal kita tadi punya modal 25.000 ya. Nah, modal 25.000 itu nanti akan terus berjalan sampai modalnya kita itu habis, baru iklan kita itu baru berhenti. Kalau misalnya kita tentukan modal, ini ada patokannya. Misal kita ingin menentukan berapa, misal di sini 10.000 gitu. Nah, misal di sini kita ingin menentukan 10.000 dari modal kita, ya nggak apa-apa. Itu fungsinya nanti agar saldo kita itu tidak tersedot habis gitu ya, tujuannya. Terus selanjutnya itu ada periode. Untuk periode sendiri itu untuk menetapkan namanya iklan kita ditayangkan. Nah, selain dengan cara modal yang tanpa batas itu tadi, ada dengan cara periode. Misalnya kita ingin menentukan tanggal nih, dari hari ini sampai besok. Nah, itu kita bisa tentukan. Jadi iklan kita itu berjalan selama berapa hari. Ini fungsinya juga sama, juga untuk agar saldo iklan kita itu tidak habis. Fungsinya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada pengaturan produk. Nah, pengaturan produk ini ya tentunya untuk mengatur produk yang akan kita pilih untuk diiklankan ya. Terus ada lagi pengaturan kata kunci. Nah, kata kunci ini ada dua, ada pilih otomatis sama manual. Untuk saat ini kita mencoba dari yang otomatis dulu ya. Ini percobaan pertama, kita percobaan kata kunci otomatis. Nah, di sini kita set pertama tipe promosinya, kita promosi produk. Lalu modalnya mungkin bisa kita set tanpa batas saja, dan periodenya bisa di-set tanpa batas waktu. Lalu di sini saya ingin memasukkan produk nih. Nah, kalau misal kita ingin memasukkan otomatis, itu ada begini, teorinya itu begini. Jadi kalau misal kita mau memasukkan kata kunci secara otomatis, itu bisa kita masukkan 2 barang sekaligus, atau kita punya berapa barang di toko. Misal kita punya 2 barang di toko ini. Ini saya ambil dari barang-barangnya Mas Satria tentunya sebelumnya. Nah, lalu di sini kita langsung pilih saja. Nah, aktifkan iklan. Itu untuk pengaturan produk yang otomatis. Kalau misalnya kita manual, nanti itu harus satu-satu. Manual itu caranya harus satu-satu. Jadi kalau kita ingin memasarkan banyak produk, ya kita pasarkannya satu-satu. Tapi kalau otomatis, kita bisa memasarkannya itu langsung banyak. Nah, ini misal kita tadi sudah mengikuti langkah sampai ke 3 ya, sudah kita setujui barangnya. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini, sudah masuk barangnya. Kemudian kita klik konfirmasi, lalu barangnya masuk ke iklan kita, misal seperti ini. Nah, kalau sudah aktif, modelnya akan seperti ini, berhasil diaktifkan seperti itu. Nah, ini berhubung saldo saya ini sudah habis, jadi ada notifikasi seperti ini, saldonya tidak mencukupi. Tapi kalau misalnya ada saldonya, pasti ada notifikasi iklan sudah tayang, gitu saja. Nah, untuk selanjutnya itu ada metode
metode pengiklanan secara manual ya. Sebentar, ini salah nih. Yang kata kunci Mas ya, kata kunci sama apa produk serupa ya? Iya. Ya. Nah, Oh ya itu. iklan pencarian itu Pak sama saya. Tapi tampilannya sekarang agak berbeda, mungkin saya juga kurang tahu. Tapi so far sama kok Pak. Ya ya. Nah ini kalau kita lihat di itu di dashboard awal ini, nah kan masuk nih barang yang kita iklankan tadi. Nah ini kan sudah berjalan kan yang saya iklankan tadi. Nah berarti kalau seperti ini tandanya iklan pencarian dengan otomatis itu sudah berhasil. Lalu kita coba lanjut itu iklan kata kunci manual ya. Kalau iklan kata kunci manual itu sama seperti tadi, cuman yang membedakan itu cuma ada di sini aja. Pilihnya itu otomatis atau manual. Nah, kalau kita pilih manual, maka ya harus di slide ke kiri dulu sampai warnanya abu-abu gitu kan. Nah, lalu kita masukkan produk kita. Nah, misal produk kita tadi kan ada 2, nah sisanya tinggal 1, ya udah kita pilih 1 aja. Lalu kita konfirmasi. Nah, lalu di sini yang terpenting itu pilih manual. Nah, di sini yang seperti saya katakan tadi itu kata kuncinya itu banyak sekali. Misal di sini ada kata kuncinya itu spatula kan, barang yang kita jual itu di sini itu spatula. Di sini kata kunci yang disarankan oleh Shopee atau kata kunci yang sudah difilter sama Shopee banyak dicari sama orang itu yang pertama spatula, selanjutnya spatula silikon. Nah, ini volume pencarian ini nih yang menentukan barang itu, kata kunci itu dicari sama orang berapa banyak. Nah, untuk kualitas pencariannya ini, ya bagaimana kualitas pencarian orang-orang di kata kunci spatula ini. Terus tingkat kecocokannya itu, misalnya kita mau ambil luas atau spesifik. Kalau misalnya luas itu jangkauannya itu lebih banyak, kalau spesifik itu tertentu saja. Nah, terus harga rekomendasinya itu untuk setiap iklan itu harganya itu segini. Bentar, ini saya lihatkan dulu ya. Nah, ini penjelasannya itu seperti ini. Kualitas pencarian itu seberapa relevan iklan dengan pembelinya. Kemudian volume pencarian itu seberapa banyak kata pencarian yang digunakan. Nah, untuk tipe pencocokannya itu kontrol pencarian yang ditampilkan seperti yang saya jelaskan tadi, secara luas atau secara spesifik. Nah, harganya itu harga yang disarankan untuk memperoleh posisi teratas. Jadi harga ini tuh harga yang sudah ditetapkan sama Shopee. Jadi dia itu sepertinya itu kayak menjamin dengan memberi harga segini itu nanti iklannya itu akan tinggi gitu harganya. Iklannya itu akan semakin di atas gitu, karena di iklan Shopee itu mainnya itu main posisi gitu sepertinya, main posisi. Dan jika kita ngebet banyak, misal kita ngebet di atasnya 15.000 gitu, maka kita akan mendapatkan posisi yang lebih banyak juga gitu. Tapi itu tergantung sih sama volume pencarian juga. Misal kita pakai yang volume pencarian agak kecil gitu, misal spatula, nah kan dia kan volume pencariannya nggak seberapa banyak, itu bisa 706. Terus kualitas pencariannya juga nggak seberapa. Nah, harganya juga agak relatif murah gitu kan. Nah, untuk selanjutnya itu biaya iklan ya. Tentunya kita mau ngebid berapa, mau ngasih berapa. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ini bisa kita set sih sebenarnya. Bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada, nah, iklan kata kunci. Misal kita mau milih itu di sini kita mau milih spatula silikon nih sama sutil misal. Nah, ya udah tinggal kita pilih, terus kita pilih aktifkan iklan gitu saja. Nah, kalau sudah selesai berarti ini iklannya sudah aktif gitu. Nah, ini sedikit apa ya, kalau saya bilang sedikit clue saja sih dari saya. Kalau menggunakan
pencarian iklan dengan cara manual itu saya rasa itu lebih efektif untuk mencari untuk menarik orang yang bisa minat ke produk kita, karena kan kita tahu itu kata kunci yang sering dipakai sama orang itu yang mana, kata kunci yang sering dipakai itu sama mana. Nah, itu bisa kita pantau. Kalau misalnya kita pakai yang otomatis, itu kita nggak tahu kata kunci apa yang disarankan sama Shopee, itu kita nggak tahu. Jadi kalau bisa dilihat secara spesifik itu nanti di grafik itu, grafik yang menggunakan kata kunci manual itu lebih tinggi daripada yang otomatis gitu. Kalau di daftar iklan saya yang sebelumnya ini mungkin nanti bisa dijelaskan ya. Kalau barang yang diiklankan secara manual itu lebih tinggi daya tariknya terhadap orang lain daripada yang otomatis gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu meninjau performa iklan. Nah, untuk meninjau performa iklan ini ya gampang saja, kita tinggal melihat di sini. Nah, performa iklan itu nanti ya ditampilkan setiap hari, setiap 24 jam. Setiap 24 jam nanti iklannya akan terlihat, misal di sini grafiknya naik atau turun. Nah, itu nanti tergantung sama jam juga. Itu. Nah, untuk peninjauannya itu ada dua berdasarkan tabel. Tabel itu yang sini, yang di bawah sini ini ada dilihatnya berapa kali, jumlahnya berapa kali, ada juga berdasarkan statistik yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya itu ada mengatur iklan produk serupa. Nah, untuk mengatur iklan produk serupa ini sebenarnya sama saja sama iklan pencarian, tapi kalau iklan produk serupa ini kita itu lebih menjangkau lebih dalam, menjangkaunya itu lebih luas lagi. Deskripsinya itu seperti ini. Iklan produk serupa itu metode layanan Shopee yang dapat memasarkan barang dengan cara lain, yaitu dengan menampilkan di bagian bawah rincian produk yang kita lihat jika kita melihat produk di toko orang lain. Nah, mungkin kita pernah familiar ya, kalau misalnya kita nge-slide barang dagangannya toko orang di pasar lain itu ada nih kayak barang rekomendasi, terus habis itu ada Anda mungkin melihat, atau kalau nggak gitu Anda mungkin tertarik gitu mungkin kalau kata-katanya. Nah, itu ya seperti itu metode pengiklanan di iklan Shopee untuk cara yang produk serupa itu seperti itu caranya. Jadi nggak hanya dengan pencarian, tapi dengan pemasaran di dalam produknya orang lain juga. Gitu. Nah, keunggulannya itu ya, yang pertama lebih banyak menjangkau pengguna, yang kedua tidak memerlukan metode pencarian kata kunci, itu opsional aja sih sebenarnya. Untuk yang ketiga yaitu biaya yang dikeluarkan tidak berbeda jauh dengan kata kunci, dan dengan kita memiliki keuntungan lebih. Nah, untuk selanjutnya itu ada tipsnya untuk penjual yang mungkin kalau saya lihat di lamannya Shopee itu ada tipsnya. Nah, kalau tipsnya penjual itu menggabungkan, kadang itu menggabungkan di halaman utama, terus halaman hasil pencarian, dan halaman rincian produk. Nah, kalau seperti yang saya bilang tadi itu, nah seperti ini nih, tampilnya itu di gini, produk serupa. Nah, ini yang saya maksud, iklan produk serupa itu seperti ini diiklankannya. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung coba saja mengatur iklan produk serupa itu dengan cara yang otomatis dulu ya. Kalau yang otomatis itu mungkin agak sama yang tadi. Nah, tampilannya itu lebih simpel seperti ini. Nah, tinggal kita set aja, ini pengaturan otomatisnya kita hijaukan, lalu tinggal kita tambahkan produknya. Produk yang kita inginkan, misalnya tadi misal kita mau mencoba alat pembersih sisi ikan gitu misal. Nah, ini ya. Seperti sini. Alat pembersih sisi ikan, misal kita pilih yang ini untuk yang otomatis dulu. Lalu kita konfirmasi. Nah, untuk yang produk serupa ini ada beberapa pilihan, ada beberapa opsi. Yang pertama itu opsi
modal, dan opsi periode. Maksudnya di sini modal ya modal berapa yang kita inginkan, misal kita ingin modal harian, modal tanpa batas gitu. Nah, untuk penjelasannya itu di ini nih. Modal batas itu modal yang memungkinkan penjual untuk menentukan modal hingga tak terbatas. Ketika modalnya habis, iklan akan ditampilkan. Itu konsepnya sama seperti iklan pencarian tadi ya. Kemudian modal harian itu ya setiap hari kita itu memberikan modal berapa. Misal kita ingin modal 10.000 gitu, ya nggak apa-apa, kita set aja. Lalu untuk periodenya ada tanpa batas waktu atau tetapkan batas mulai atau selesai. Sama seperti yang di iklan pencarian tadi. Selanjutnya, misal kita tetapkan saja ya, tanpa batas dan tanpa batas waktu di sini. Lalu langsung saja kita aktifkan karena kita pakai metode otomatis, ya kita nggak perlu banyak-banyak settingan gitu kan. Lalu langsung saja diaktifkan. Nah, maka sama seperti tadi ada aktif, berhasil diaktifkan seperti itu. Nah, selanjutnya langsung saja kita coba untuk mengatur iklan produk serupa dengan cara manual. Nah, kalau cara manual ini bisa dibilang lebih itu ya, lebih memerlukan trik gitu, memerlukan trik karena ada pengaturan tambahan yang harus kita lakukan di dalamnya. Sini kalau iklan ini sudah masuk tadi iklannya. Nah, ini iklan produk serupa dan yang tadi produk pencarian itu. Sebenarnya kita coba untuk yang metode manual. Nah, untuk yang manual berarti langsung kita matikan saja yang otomatis tadi. Lalu kita klik opsi produk untuk menambah produk yang akan dilakukan. Nah, di sini langsung kita tambah produk saja. Terus di sini ada satu barang yang saya sisakan, misalnya di sini ada alat pemisah kuning telur, lalu langsung kita konfirmasi. Nah, di sini kita nyetingnya itu manual. Misal di sini kita mau biaya iklannya itu berapa, misal. Di sini disarankannya 150 ya. Nah, kalau di produk serupa ini, kita itu mainnya itu biaya iklan. Kalau di iklan pencarian tadi kan kita kan mainnya kan di kata-kata sama di harganya juga kan. Tapi kalau di produk serupa ini kita hanya main biaya saja. Tuh. Nah, misal kita mau ngasih harga 150 nih. Karena ini sarannya. Kalau misalnya di bawahnya juga bisa, tapi itu ada batasannya. Kayaknya kalau nggak salah itu batasannya 100 rupiah kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih, 100 rupiah mungkin. Setahu saya. Nah, ini untuk biaya iklannya, misal kita set 150 aja per kliknya. Jadi, setiap orang yang mengklik barang kita, itu akan dikenakan biaya sebesar 150 dari saldo kita itu kena 150 gitu. Nah, untuk modalnya itu modal mungkin bisa modal harian, ini yang kita tentukannya misal 1.000, mungkin periodenya bisa kita tetapkan sampai tanggal berapa. Ini saya setting auto saja ya, saya setting auto misal tanggal 9 sampai tanggal 16 gitu. Nah, lalu ini sebenarnya dari sini ini sudah bisa, dari sini ini sebenarnya sudah cukup kalau di iklan serupa. Namun di iklan serupa itu ada pengaturan lanjutan ini. Ini pengaturan lanjutan, ini pengaturan yang lebih kayak ya bagaimana cara kita meningkatkan barang kita itu agar lebih baik lah ya di iklannya orang lain itu. Nah, di sini ada penempatannya, misal di produk serupa halaman rincian produk, selanjutnya ada di rekomendasi halaman utama, di kamu mungkin juga suka halaman rincian produk lah. Dari sini nih yang perlu kita kasih tambahan, rincian tambahan atau harga. Nah, dari sini nih nanti bisa kita tentukan harganya. Misal kita mau menentukan persentase harga. Sebentar. Ini yang di sini. Nah,
Untuk pengaturannya itu di sini itu ada contohnya, ini contoh barangnya atau contoh gambarnya ditaruh di mana. Terus ini juga ada ditaruh di mana dan ini ditaruh di mana gitu. Nah, selanjutnya apa sih yang beda dari ini sama yang ini tadi ya? Bedanya ya cuman di sini tingkat premium ini tadi. Tingkat premium ini tadi ya untuk memberikan iklan kita itu lebih baik lah dengan cara persentase. Misal kita tadi naruh barang di sini harganya 150. 150 itu tadi kalau dipresentasikan misalnya disarankannya itu 30% ya. Misal kita sarankannya 30%, gitu. Kita masukkan saja 30. Nah, harganya nanti akan kisaran seperti ini. Jadi di sini kalau presentasinya semakin tinggi, maka penempatan iklan kita itu juga akan semakin bagus juga gitu. Baik itu di produk serupa, di rekomendasi maupun di kamu mungkin juga suka. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita ingin menambah misal sampai 100% misal, ya itu harganya bisa sampai 2 kali lipat dari 150.000 tadi. Nah, untuk teori perhitungannya itu seperti ini sih. Nah, ini teori perhitungannya itu seperti ini. Misal pada ini nih, misal pada poin ini saya ingin ngisi 100%. Nah, misal di contoh ini aja ya, misal di contoh ini saya ingin menaikkan sebesar 30% per biaya kliknya. Jadi biaya kliknya itu di sini kan aslinya kan 220 nih. Nah, di sini aslinya 220 nih. Nah, kalau misal kita naikkan harganya sebesar 30%, itu dikonversinya menjadi berapa? Nah, untuk perhitungannya itu seperti ini. Nah, jadi biayanya dinaikkan 30%, biaya per klik yang dipilih misal 200 dan tarifnya 30% untuk produk serupa, maka biaya akhirnya yaitu 260 dengan cara 200 kali 100% plus 30% itu. Nah, kalau memang tidak mau habis banyak ya mungkin bisa kita coba di sini saja, tapi apa salahnya kalau kita memasang gitu di sini, kan nggak ada salahnya juga. Jadi kalau mau dicoba bisa langsung kita aktifkan iklan saja, yaitu di sini statusnya untuk status iklannya aktif gitu. Langsung kita aktifkan iklan saja gitu. Nah, sedikit masukan saja dari saya. Memang kalau dari iklan produk serupa itu kesannya itu kayak lebih menarik, lebih wah gitu ya. Kalau dilihat ya bisa menyangkut orang lebih banyak, bisa diiklankan di sana sini, tapi faktanya iklan produk serupa itu barang-barang yang ada di rekomendasinya itu tidak semuanya itu yang ratingnya kecil gitu. Jadi saran saya untuk toko-toko yang ratingnya masih kecil atau masih belum punya rating, nah itu lebih baik kita lebih banyak bermain di iklan pencarian aja sih gitu. Karena iklan pencarian ini iklan yang sangat-sangat populer. Waktu itu pertama kali saya coba di pengiklanan yang ini, saya risetnya itu sampai tinggi sekali terakhir itu ya. Kalau nggak salah itu ini, tanggal 2 ini, saya itu tinggi sekali dilihatnya. Bahkan sehari dilihatnya itu sampai 1.700. Dan orang yang ngeklik itu sebanyak 16. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi, kalau di iklan pencarian yang manual itu lebih worth it gitu, lebih menjanjikan. Karena di sini saya memasang iklan pencarian manual itu di satu barang saja sih waktu itu saya percobanya. Nah, yaitu di tatakan panji stainless ini, dan dia mendapatkan view sebanyak 1.600. Sedangkan yang lainnya ini saya setting secara otomatis dan yang lihat itu sedikit gitu. Dan perbandingannya sangat-sangat jauh sekali. Nah, makanya itu saya menyarankannya untuk toko-toko yang baru mungkin bisa dicoba yang iklan Shopee dengan metode manual gitu. Tapi kita nggak ada salahnya juga kalau mau nyoba semuanya. Toh kalau kita masang kan kita nggak rugi kan.
kalau orang nggak lihat pun juga dana kita nggak ngurang gitu. Apa salahnya kalau kita menjangkau orang lebih banyak gitu. Tapi itu semua juga tergantung sama barang kita juga sih. Misal barang yang kita iklankan itu terlebih namanya ya, karena seperti yang sudah didiskusikan tadi itu memang benar kalau memang nama dari produk kita itu yang lebih menentukan barang kita itu bisa dijangkau orang banyak apa enggak. Kalau misalnya kita memberikan nama itu misal lebih dari satu fungsi itu memang lebih baik. Kalau bisa itu namanya itu yang menarik gitu, nama barangnya itu yang menarik, kemudian deskripsi, terutama deskripsinya itu bisa lebih spesifikkan seperti yang sudah dibahas tadi ya. Itu sih, jadi 2 poin yang menunjang iklan itu ya iklan ini sendiri dan produk itu sendiri memang bagus apa tidak di penamaan barangnya dan di deskripsinya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk iklan. Mungkin ada yang ditanyakan atau yang dibahas. Ya Mas, terima kasih. Penjelasan itu detail. Ya memang prakteknya itu kemarin memang real ya Mas ya. Kan kemarin ya, sudah Mas. Kita nyoba ngisi berapa 25.000 nggak salah. Ya, nah, itu ambil produk sampelnya dari toko Sumber Rezeki. Kita lihat ternyata menggunakan iklan yang pencarian memang bisa setidaknya dilihat dulu aja Pak, dilihat sama visitor aja sudah ya lumayan lah gitu, lumayan ya daripada tidak sama sekali gitu loh. Artinya masih ada peluang. Nah, tinggal bagaimana trik selanjutnya atau strategi selanjutnya orang bukan hanya melihat tapi membeli gitu loh. Nah, itu yang PR-nya kita itu yang perlu itu. Oke ya, mungkin nanti perlu discuss lebih lanjut lagi ya. Terkait dengan nanti bagaimana nanti monitoringnya gitu ya. Terutama nanti praktiknya sih. Nah, untuk ketiga toko ini ya terutama agar bisa kita pantau bagaimana untuk yang alat-alat dapur yang toko bunga sama yang baju, kira-kira ada perbedaan enggak statistik iklannya itu. Nah, ini sekedar informasi Bu Hanin, untuk ini saya limited untuk Zoom-nya ini sampai 8:30 Bu. Jadi tinggal 15 menit lagi ini moro-moro nanti stop itu. Sebenarnya ingin discuss panjang ini belum selesai sebenarnya Mas Trisnat, saya kurang puas diskusnya, tapi dari penjelasan Mas Nat tadi sudah detail sekali ya, maksudnya untuk sesi diskusinya kayaknya kita masih kurang ya. Iya Pak. Iya kan? Kita perlu diskusi. Belum lagi nanti ya, banyak sekali itu Pak aspeknya. Iya benar. Banyak sekali aspek buat ya menaikkan iklan itu banyak sekali saya kalau lihat itu Pak. Belum nanti kita matchkan dengan kondisinya tokonya Mas Satria dengan Pak Hari sama Bu Wiwit nanti bagaimana kan kita belum tahu. Iya. Oke lah kayak gitu ya. Kalau dari masukan saya mungkin ya lebih ke itunya dulu sih Pak, deskripsi produk sama nama produknya. Iya. Di matangkan kita punya 3 hari Mas pendampingan ya, Sabtu, Minggu, Senin kita manfaatkan. Nanti teknisnya bagaimana nanti kita discuss lah nanti gimana caranya ya biar tetap bisa kekejar semua. Harapannya ya kita setidaknya kita bisa tahu iklan Shopee-nya ini loh, kira-kira visitornya dari masing-masing 3 pedagang ini nanti bagaimana impact-nya gitu loh. Oh ini di hari ini dengan saldo sekian ya, dengan iklan pencarian ternyata impact-nya bisa sampai sekian gitu. Itu harapannya sih. Walaupun misalnya nanti worst case-nya kok belum ada pembeli, enggak apa-apa. Karena memang pemantauannya sebenarnya seminggu itu terlalu pendek ya. Harusnya 1 bulan lah. Tapi kita juga dikejar juga dengan deadline, artinya ya kita lihat juga dengan tenggat waktu ya. Tapi setidaknya nanti bisa ada visitornya gitu. Tapi kita ini kalau nggak salah itu 2 minggu ya Pak yang melakukan risetnya di. Iya, maunya seperti itu Mas.
Ya, nanti kita sambil lihatlah, setidaknya kita bisa praktekkan dulu. Setidaknya dan akunnya itu loh, akunnya bisa kita create dulu. Nanti kalau sudah oke, bisa kita eksekusi untuk saldo iklan itu. Iya. Ya. Itu sih Mas Rizal ya. Terima kasih Mas, penyampaiannya sudah detail sekali. Nanti hasil meeting ini akan saya sampaikan ke dua pedagang terutama yang belum bisa berkesempatan bergabung di Zoom ini gitu. Iya, Pak. Ya, untuk planning selanjutnya kita langsung ke pendampingan ya, mulai tanggal nanti 10 sampai 12 ya, 10, 11 dan 12. Gitu Bu Anin mungkin Bu. Oke, Pak Tresna, mohon maaf tadi saya tutup kamera, buka lagi koneksinya, Pak. Jadi mungkin warga kompleks gitu saya tutup langsung ngomong lagi pas saya buka sempat putus gitu. Ya, saya lihat sih sudah jelas dari penjelasannya Mas Rizal, dari PowerPoint-nya juga sudah detail, yang dibahas saya juga nggak nyangka seribet itu ya ternyata untuk advertising ya. Jadi mungkin yang sampai view-nya beribu-ribu itu ya ternyata seperti ini, triknya sampai bisa seperti itu. Selain produknya bagus ya, mungkin juga dibarengi juga dengan tips advertising seperti ini. Terima kasih Mas Rizaldi. Besok kalau saya sudah punya inspirasi mau jual apa, saya kontak Mas Rizaldi ya, bantu admin. Bantu untuk Oke, terima kasih Mas Rizaldi, Mas Satria. Semoga-moga apa yang disampaikan sedikit banyak ada manfaatnya, terutama untuk mendongkrak ya penjualan dari sisi online-nya. Ya, jadi setelah ini mungkin kita lebih banyak discuss bagaimana penerapan dari apa yang sudah Mas Rizaldi sampaikan kepada kita semua tadi. Kalau saya sih nggak ada yang ingin ditanyakan ya, tentunya banyak ya Pak ya, maksudnya untuk disampaikan hari ini mungkin masih karena belum praktek juga belum 100% clear di kepala saya, cuma secara garis besar sudah ternyata ya banyak ya yang kita bisa atur supaya produk kita makin banyak view-nya, yang berimbas tentunya ke banyak yang beli seperti itu. Kalau udah nggak ada view ya nggak mungkin dibeli kan ya, minimal view dulu deh gitu, ada yang nge-view dulu ya. Setelah ini mungkin seperti yang Pak Tresna bilang tadi, kita belajar lagi. Kalau dari sisi membeli mungkin ya faktor-faktor tadi yang kita bisa lakukan ya, jadi buat menarik, komparasi dan lain-lain, mungkin itu juga nanti jadi faktor supaya orang bisa membeli produk kita. Itu sih kalau dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Tresna, Mas Tia, dan adik-adik mahasiswa semuanya. Ya Bu Anin, terima kasih. Ya ini memang jujur ya pengen discuss panjang ini, cuman Zoom-nya lupa Bu, sudah tersetting 8.30 ya biar nggak malam-malam juga sebenarnya. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Nina, Mas Nalt ya, tadi Mbak Nabila juga ya sudah menyiapkan materinya juga ya untuk kita sampaikan, kita sharing lagi ke pedagang yang mungkin belum bisa bergabung untuk hari ini gitu. Untuk Mas Satria mungkin nanti bisa mulai dipraktekkan ya, untuk nanti itu Bu Anin ya akan kami anggarkan Bu ya, untuk memang untuk bagi pedagang sudah kami anggarkan untuk saldo iklan Shopee-nya ya. Insyaallah secara teknisnya akan kita bahas ya nanti. Mungkin untuk sesi foto nggih Bu, ini saya coba potret ya, biar kita ada dokumentasi walaupun berenam ya. Kemarin malah lupa. Lu sampai lupa nih. Kita foto ya. Saya ambil foto 1, 2, 3. Oke. Mau bergaya monggo. 1, 2, 3. Oke, sampun sudah. Ini kalau luring lebih asik lagi sebenarnya. Iya. Ya, sudahlah. Oke, itu Bu Anin nggih, matur nuwun semuanya. Matur nuwun, terima kasih. Mas Satria, Bu Anin, Mbak Nabila, Mas Isnald dan Mbak Nina, terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan untuk pendampingan ya untuk 3 hari ke depan, dan untuk luring saya belum tahu bagaimana nanti teknisnya, apakah jadi atau tidak, akan kita bahas nanti ya lebih lanjut. Ini saya tutup untuk pertemuan ya Zoom kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampun nggih, pamit semuanya. Terima kasih.